Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Elianto, instruktur program Pejuang Data 2.0 tahun 2021. Di video ini, kita akan melanjutkan pembahasan di kelas mahir, yaitu tentang EDA atau Exploratory Data Analysis dan Data Pre-Processing. Nah, sesungguhnya proses ini kita lakukan sebelum kita melakukan pemodelan machine learning. Ini menjadi penting teman-teman, karena kalau datanya itu sesungguhnya tidak baik atau mungkin noise atau banyak yang tidak sesuai dengan metode yang seharusnya disyaratkan, maka model machine learning yang kita hasilkan bisa jadi tidak bisa dipercaya atau tidak valid teman-teman. Apa sih itu exploratory data analysis dan data preprocessing? Apa bedanya? Itu yang akan coba saya bahas dalam video ini. Nah, EDA itu mengacu pada proses kritis dalam melakukan penyelidikan awal. Jadi ketika kita punya data, kita akan melakukan proses ini teman-teman, yaitu EDA itu, untuk menemukan pola atau menemukan anomali atau outlier atau pencilan, atau menguji hipotesis atau memeriksa asumsi dengan bantuan statistik ringkasan atau ringkasan statistik maksudnya, dan visualisasi atau representasi grafis. Intinya EDA itu kita memahami data itu dulu gitu. Datanya tipenya apa, jumlah variabelnya berapa, barisnya berapa, ini data apa aja, tipe datanya apa, terus distribusinya apa, karena kan untuk beberapa metode machine learning harus berupa data yang berdistribusi tertentu. Nah, itu sangat penting sekali teman-teman. Oke, terus apa aja yang kita lakukan? Terus nanti akan saya bahas bedanya apa dengan data preprocessing. Yang pertama tentu nanti kalau kita sudah buka datanya, misal kita pakai Python gitu, sudah kita buka dalam data frame, kita lihat ukurannya dulu, berapa kolom, berapa baris, baris apa aja, kolom apa aja gitu, dan berapa baris seperti itu. Terus tipenya apa saja. Jadi kita lihat jenis-jenis datanya, mungkin ada yang numerik, mungkin ada yang objek, atau mungkin kategori dan lain-lain. Kemudian kita mengecek data bernilai 0. Nah, ini sangat tergantung sama data yang kita pakai. Kalau mungkin data 0 itu di metode itu bermasalah, bisa kita ganti. Atau kalau tidak, ya kita tetap pakai data 0 itu teman-teman. Nah, yang penting adalah yang selanjutnya adalah mengecek empty data, missing data gitu, atau data kosong. Nah, data kosong ini sangat tricky teman-teman, karena kalaupun kita mau isi, kita isi apa, tapi kalau kita hapus, banyak atau tidak. Karena nanti kalau mungkin terlalu banyak, itu akan sangat berpengaruh pada machine learning yang akan kita gunakan. Kemudian ngecek outlier. Outlier itu apa sih? Pencilan. Pencilan itu data yang sangat berbeda dari data yang lainnya. Kenapa itu menjadi penting? Karena bisa jadi teman-teman, data yang satu atau mungkin sedikit itu yang sangat berbeda itu bisa mempengaruhi kesimpulan secara keseluruhan. Contohnya gini deh, kita punya dalam satu kelompok itu ada 5 teman. Rata-rata nilainya itu cuma 20 atau 30. Nah, kemudian ada kesimpulan bahwa anak-anak yang nilainya di bawah 50 itu akan remedi, harus memperoleh pelajaran tambahan seperti itu. Nah, kemudian dalam kelompok itu dimasukkan satu anak yang nilainya 100, atau malah ditambahin 2 anak yang nilainya 100 atau di atas 80. Nah, rata-ratanya nanti kan akan geser teman-teman, jadi naik, sehingga bisa jadi kesimpulannya, oh kelompok ini tidak perlu untuk tambahan pelajaran. Padahal tentu jelas yang tadi 3 anak yang awal tadi itu harus butuh tambahan pelajaran. Nah, si 2 anak tadi itu atau tambahan yang baru itu kan outlier. Nah, outlier itu mempengaruhi kesimpulan awal tadi, dan itu sangat fatal. Itulah kenapa pentingnya kita harus cek outlier dan pada akhirnya nanti kita hapus. Nah, di EDA ini kita hanya sebatas untuk mengecek outlier, belum sampai menghapus. Nah, kemudian adalah statistik deskriptif. Ya, kita harus tahu lah, kalau nanti datanya berupa numerik, kita tahu maksimum, minimum, standar deviasi. Nah, itu untuk yang melihat bentuk data seperti itu. Itu sangat penting teman-teman. Kemudian yang lebih penting selanjutnya adalah distribusi data. Karena ada beberapa metode machine learning itu yang harus berdistribusi normal. Bahkan teman-teman kalau mungkin sudah belajar statistik di teman-teman yang mungkin semester 6 ke atas, dulu kalau saya masih pakai SPSS gitu, memang banyak metode data statistik itu yang harus menggunakan data yang normal gitu. Nah,
Makanya mengecek distribusi ini menjadi penting dari bagian yang dilakukan di proses EDA atau Exploratory Data Analysis. Nah, kemudian yang 9 ini tricky karena ini sangat tergantung sama si data scientist-nya, yaitu melakukan visualisasi awal yang mungkin diperlukan. Termasuk visualisasi data yang kita bahas di Pejuang Data 1.0 itu sebenarnya hanya sebagian kecil dari EDA ini, teman-teman. Jadi kalau kita melihat penjualan bulan ini, kita mau lihat penjualan beberapa tahun lalu, kita mau ngeplot box plotnya atau mungkin scatter plotnya. Ini hanya bagian dari EDA itu sendiri, teman-teman. Meskipun sebenarnya dari visualisasi data itu kita sudah bisa dapat insight gitu. Tetapi untuk kepentingan machine learning, visualisasi data ini adalah bagian dari EDA. Nah, selanjutnya apa itu data preprocessing? Karena sama-sama dilakukan sebelum kita menerapkan machine learning. Kalau EDA tadi adalah fokus untuk melihat data, memahami data, analisis awal dalam data. Nah, kalau data preprocessing itu adalah menyiapkan data untuk suatu metode machine learning tertentu. Bedain ya teman-teman. Kalau EDA itu kita lihat datanya aja, paham. Oh, ada outlier, oh ada nolnya, oh ada missing datanya, oh distribusinya tidak normal. Itu EDA. Informasi-informasi itu yang kita peroleh saat kita melakukan exploratory data analysis. Nah, data preprocessing itu untuk menyiapkan, oh saya mau ini nih, membuat model SVM katakanlah, atau random forest atau KNN. Nah, saya butuh data yang seperti ini nih. Nah, membentuk data seperti itu adalah bagian data preprocessing. Termasuk juga memperbaiki data. Misal kalau tadi ada yang kosong, ada yang missing, kita isi. Misal tadi ada outliernya kita hapus. Atau mungkin distribusinya tidak normal, kita normalisasi. Nah, itu adalah proses dari data preprocessing. Jadi tujuannya apa? Untuk menjamin hasil analisis itu atau machine learning nantinya itu bisa valid teman-teman atau bisa dipercaya. Nah, teman-teman juga bisa baca masalah apa saja yang lebih besar dari data-data yang noise atau mungkin data-data yang tidak konsisten. Itu teman-teman bisa cari di referensi-referensi lain kenapa data preprocessing ini sangat penting seperti itu. Nah, saya hanya menyampaikan konsep dasarnya saja. Nah, kemudian apa aja yang dilakukan? Sudah beberapa hal saya sebut. Yang pertama itu adalah menghapus baris atau kolom yang tidak perlu. Contohnya mungkin nama. Nah, karena sudah ada ID biasanya, udah ada nomor baris, mungkin nama menjadi tidak perlu. Itu kita hapus. Atau mungkin data yang nilainya sama semua. Misal satu kolom data ini kok nilainya 1 semua atau 2 semua. Atau mungkin contohnya kalau kita punya data warga negara Republik Indonesia, kok keluarga negaranya BNI semua. Nah, karena itu sama, kita bisa hapus data-data seperti itu. Jadi kita menghapus baris atau kolom yang tidak perlu. Termasuk baris itu kalau mungkin kita butuh, kita cuma pengen data-data yang nilainya di atas 100 kayak gitu. Nah, itu sesuai dengan apa yang akan kita lakukan di proses pertama kita machine learning tadi adalah set the goal tadi gitu. Kemudian adalah fill missing data atau mengisi data kosong. Nah, ini tricky. Tekniknya banyak, tetapi setiap teknik ada konsekuensi. Intinya teman-teman nanti harus paham kenapa diisi pakai ini, kenapa tidak ini gitu. Dan konsekuensinya kalau diisi ini nanti hasilnya apa kayak gitu. Itu yang kedua adalah mengisi data kosong. Kemudian menghapus outlier. Termasuk menghapus outlier pun karena sesungguhnya kalau kita di matematik itu ya, menghapus outlier itu tuh sangat harus hati-hati karena bisa jadi ya datanya memang ada, tetapi memang itu mempengaruhi. Tetapi boleh atau tidak dihapus itu sesungguhnya sangat tricky teman-teman. Tapi khusus di machine learning ini, besok teman-teman ya udah kita hapus saja sebagai langkah untuk memperbaiki atau mengadjust untuk metode machine learning yang kita lakukan. Tapi sesungguhnya sebagai seorang matematikawan, kita nggak boleh asal loh menghapus sebuah data ini as an outlier or not gitu. Itu harus kajian yang mendalam. Tetapi kalau nanti di sini kita belajar metode dulu, maka kalau ada outlier kita hapus dulu outliernya. Selanjutnya adalah normalisasi data. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa metode, contohnya SVM itu harus datanya normal, berdistribusi normal. Begitu juga K-means itu juga harus berdistribusi normal.
maka kita lakukan normalisasi. Caranya banyak, nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, kemudian bagian dari data preprocessing ini yang menyiapkan data untuk metode untuk metode machine learning. Nah, salah satu bentuk data saat machine learning itu kan kita butuh data training, kita butuh data testing. Bahkan sebelum itu kita butuh namanya himpunan X sama himpunan labelnya gitu. Nah, jadi kita bagi itu menjadi X, Y-nya, variabel independen dan variabel label, atau fitur dan label gitu. Kemudian kita bagi menjadi data training dan data testing. Nah, itu saja sebenarnya. Mungkin video ini lebih khusus untuk teman-teman tahu kita mau ngapain sih di EDA, kita lakukan apa sih di data preprocessing. So, the next part of this is, mari kita coba demo di notebook yang sudah saya buat, 2 versi, yaitu di Python, juga di R. Nanti teman-teman akan saya jelaskan sekilas, mungkin 1-2 menit saja di video setelah ini, atau mungkin saya gabung di sini tentang yang beberapa hal tadi gitu. Nah, nanti teman-teman tugasnya adalah melakukan hal yang sama dengan data yang saya modifikasi. Jadi nanti hasilnya beda dikit, tapi langkahnya sama. Tujuannya adalah teman-teman untuk lebih memahami. Nah, di notebook itu juga saya lampirkan atau saya tambahkan link-link buat teman-teman belajar lebih dalam tentang mungkin outlier atau mungkin skewness nanti. Terus ada beberapa hal yang saya cantumkan di situ. Kalau teman-teman ada waktu, bisa belajar lebih dalam di link-link yang saya cantumkan. Ya, bahasanya ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Nanti teman-teman bisa belajar lebih dari situ.